intinya deh. Seperti biasa dalam pembelajaran kakak berikan 3 peraturan. Ini sudah ingat. Yang pertama, kalau kakaknya menerangkan di depan, kalian jangan berbicara di tempat. Nah, kalau kamu yang di atas meja itu harus berhubungan sama matematika. Yang lain seperti kemarin ada atlas di atas meja, jangan ditaruh di atas, tapi simpan di laci terlebih dahulu. Oke. Materi kita pada hari ini itu ialah persamaan linear satu variabel. Nah, ini materinya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pernah kan ke warung beli sesuatu gitu, barang? Pernah? Semuanya pernah tentunya. Oke, adapun tujuan pembelajaran nanti dalam pembelajaran ini kalian dapat menulis persamaan atau kalimat matematika dari situasi kita sehari-hari. Yang keempat, nantinya kita dapat menyelesaikan persamaan linear satu variabel secara runtun atau sistematis. Dan yang kelima, nantinya kita bakal mencoba menggunakan PLSP atau persamaan linear satu variabel untuk memecahkan masalah yang saya lampirkan nanti. Oke? Bisa dipahami? Oke. Sebelum masuk ke apa sih itu pengertian persamaan, Kak? Nah, saya mau nanya dulu. Ini soalnya tentang belanja ke warung atau toko ataupun apapun itu. Nah, kalian, ini siapa yang tahu angkat tangan ya? Nah, misal kalian itu melihat total belanjanya itu 15.000. Nah, dalam kresek kantongan belanjaan kalian itu kalian membelinya itu es krim dan juga roti. Kemudian harga roti itu yang diketahui yaitu 7.000. Jadi harga es krimnya berapa? Oke, saya mau si Naufal dulu lah. Berapa? 8.000. Kenapa deh? Besarkan suaranya. Sisa uang dari 7.000. Itu ya 8.000. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Naufal. Oke, yang tadi itu kalian baru saja menyelesaikan permasalahan matematikanya. Oke, ada soal lagi nih. Nah, kakak punya sebuah angka. Nggak tahu angkanya berapa di sini yang saya tutup, saya genggam. Nah, jika angka yang saya genggam ini itu ditambah 6, katanya hasilnya 14. Berapakah angka yang saya genggam? Oke, saya mau Taufik. Kenapa Taufik? Oke, alur pemikiran Taufik seperti itu. Benar jawabnya. Pasti kalian semuanya beda-beda penjelasannya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita buat cara menghitung itu ke dalam bentuk kalimat matematika atau PLSP. Tepuk tangan untuk Taufik. Oke, langsung saja kita memasuki ke pengertian persamaan linear satu variabel. Kita yang pertama dulu, persamaan itu apa? Nah, persamaan itu ada kata dasar sama, ya kan? Nah, jadi kalau persamaan itu ialah kalimat matematika dari yang soalnya cerita nanti dalam kehidupan sehari-hari itu dirubah ke kalimat matematika yang mana bakal menggunakan tanda sama dengan. Oke? Nyambung di sini persamaan itu apa? Kemudian yang kedua, satu tahu lihat syarat-syaratnya, pengertiannya. Kalau dia variabel x pangkat 2 itu PLSP atau tidak? Apa? Iya, kata Fitri iya, nggak apa-apa. Ada yang lain? Oke, kalau variabelnya berpangkat lebih dari 1 itu tidak termasuk dalam persamaan linear satu variabel. Karena apa? Karena dikatakan linear itu apabila huruf atau tadi
pangkat tertingginya itu ialah pangkat 1. Walaupun kita sering menemukan yang menghubungkan kedua siapa? Kanan dan kiri. Ya, oke lanjut. Nah, nanti dalam pengerjaan persamaan linear satu variabel ada pun bagian-bagian yang selalu dijumpai dalam membentuk kalimat matematika. Ada 3. Yang pertama itu variabel, Koefisien, tadi variabel udah tahu apa itu variabel, huruf. Oke. Koefisien itu apa? Ayo, angkat tangan. Oke. Izra. Koefisien itu Angka. Oke, nggak apa-apa. Kata Izra, koefisien itu angka. Yang lain ada? Apa, Wanfani? Oke, lebih tepat ke Wanfani. Tapi nggak apa-apa. Saya kasih apresiasi tepuk tangan. Kita lanjut. Oke, koefisien itu. Oke, Wanfani tak ada tahu? Oke, Zakia. Oke, ada yang lain? Oke, adik. Oke, apa? Angka yang tunggal. Betul. Kalau konstanta itu sebuah angka yang tunggal boleh. Angka yang tidak diikuti apapun beda dengan koefisien. Ada pengikutnya atau selalu berdampingan dengan variabel. Oke, langsung aja biar paham. Nah, ini tadi bagian yang kita sebutkan tadi itu tercakup dalam bentuk umum persamaan linear satu variabel. Bentuknya seperti ini. AX tambah C sama dengan 0. Oke, yang variabel tadi yang mana? yang A. Tadi kita kesepakatannya variabel kita simpulkan dengan X. Memang A sama C itu variabel. Tapi kita misalkan tadi variabelnya itu diwakilkan dengan X. Oke, yang koefisien yang mana? Jangan. Oke, Rahman, apa? Koefisien. Kata Rahman, koefisien itu C katanya. Oke, Aldi. AX. Yang lain sama? Oke, iya. Tadi kan udah dibilang kalau koefisien itu sebuah angka yang akan berdampingan dengan variabel, yaitu si A-nya. Oke, yang konstanta. Ada yang paling belakang lah. Yang 0. Oke, kamu Akila Zahra. Yang C. Yang C. Izra ada jawaban yang lain? 0. Ada yang lain? 0. Oke, saya jawab ya. Kalau C itu iya termasuk konstanta karena permisalannya angka, anggap ya. Dan 0 itu ialah hasilnya dan juga bisa disebut dengan konstanta karena hasil itu tidak diikuti dengan apapun termasuk variabel. Jadi dia juga termasuk konstanta. Oke, tahu kan yang mana tadi? Tanda sama dengan itu penghubung antara berapa? Ruas kirinya yang mana kita sepakati? Kirinya kalian? AX. Oke, AX tambah C. Yang kanan, ruas kanannya itu ialah? Oke, lanjut. Oke, biar nggak membayang ataupun kemana-mana ialah simbol yang digunakan untuk mencari angka atau nilai yang tidak diketahui. Jadi kita bakal mencari X-nya berapa Kak? Gitu ya. Oke, perhatikan ke depan deh. Nanti soal 1 sama 2 saya yang jawab, 3 sama 4 yang tahu boleh angkat tangan biar maju ke depan. Oke, yang pertama itu ialah X ditambah 7 sama dengan 15. Nah, cara menentukan sebuah persamaan itu, ini kan kita mencari nilai X-nya berapa. Caranya itu, kita tinggalkan si variabel atau yang ingin kita cari tahu nilainya berapa, itu dia tinggal sendiri di ruas itu sendiri. Nah, kebetulan si variabel yang nomor 1, variabel apa tadi? X. Dia di ruas mana? Ruas kiri. Jadinya kita bakal meninggalkan si X ini di ruas kiri sendiri.
cari tahu nilainya berapa. Jadi di sini X 15 ini sama 7 sama enggak? Sama-sama apa? Maka yang sesama jenis atau yang sesuku itu kita dekatkan. Kebetulan yang bervariabel itu hanya di ruas kiri. Jadi kita buat X di sini sendiri, kemudian sama dengan 15-nya karena dia penduduk aslinya 15. Nah, 7-nya mau saya ubah ke ruas kanan karena dia sama-sama konstanta. Nah, ketika ini diingat ya, deh. Kalau misalnya kita mau merubah konstanta ataupun variabel, lihat nilainya apa. Di sini nilai si 7 apa? Positif. Kalau dia dirubah ke ruas kanan, jadinya negatif. Negatif berapa? 7. Oke, ini kebetulan dia penjumlahan. Kalau perkalian Dibagi. pembagian, seperti itu sebaliknya. Kalau pembagian dirubah berarti menjadi perkalian. Nanti ada soal yang nomor 2. Berarti X-nya tinggal sama dengan 15 kurang 7 berapa, Amir? Berapa 15 kurang 7, Amir? 8. 8. Berarti nilai X atau variabel yang kita misalkan di sini untuk mencari nilai yang tidak diketahui itu ialah 8. Nah, persamaan itu tadi kalau saja persamaan itu bahwasanya ruas kiri dan ruas kanan itu nilainya sama. Kok bisa, Kak? Ayo kita buktikan. Tadi X-nya berapa? 8 kan? Coba kita masukkan ke ini, ke buat soal ulang. X tambah 7 sama dengan 15. Kita masukkan X-nya berapa tadi? 8 tambah 7 sama dengan 15. Ini ruas kanan. Langsung 15 kan? Ruas kiri, 8 tambah 7 berapa? 15. Nah, ruas kanan dan ruas kiri itu sama. Sampai sini paham? Oke, yang nomor 2. Atau sampai sini ada yang udah mengerti nggak cara mengerjakan nomor 2? Satu, paham? Ada yang tahu nggak nomor 2 gimana? Belum? Oke, saya kasih contoh yang terakhir. Nomor 2, 3X sama dengan 21. Nanti cara mencari nilai X-nya gimana? Tinggalkan si X-nya sendirian di ruas kiri. Nah, ya kebetulan di sini X-nya di ruas kiri. Ya udah, 3 sebelum itu 3X ini hubungannya apa? Ya, koefisien. Hubungan perhitungannya apa? Iya, betul. Sebenarnya 3X itu ialah hasil dari 3 dikali X, yang mana nantinya kalian mengetahui yang mana dalam persamaan ini perkalian kita simbolkan dengan titik. Jadi jangan bingung deh. Kalau berkali itu simbol yang awalnya seperti ini kita rubah ke titik, gitu ya. Oke, X-nya kita tetapkan di ruas kiri sama dengan 21 tetap karena penduduk asli. 3-nya kita rubah nih. Gimana caranya? Si 3 sama si X ini hubungannya apa? Kalau dia dipindahkan ruas, berarti 21 bagi 3. Maka X-nya sama dengan 7. Sama kayak yang tadi pembuktiannya bahwa ruas kiri sama nilainya dengan ruas kanan. Zakia? Oke, nomor 3 Zakia mau mencoba. Masih Zakia? Yang nomor 4. Ini yang bisa jawab saya kasih hadiah. Ayo, ada yang mau nggak? Nomor 4. Nah, nomor 4 tadi X-nya kebetulan selalu di ruas kiri. Kalau di ruas kanan, nggak apa-apa, dibantu nanti. Saya tunjuk. Oke, Aldi. Nomor 4. Nggak apa-apa, maju aja. Diajar. Oke, yang lainnya jangan diam ya deh. Tulis di sele-selenya atau coret-coretan.
Ya, gimana caranya? Iya, itu 8-nya bernilai apa? Yang lain, 8-nya bernilai apa? Nih? Nah, si Aldi mau pindah ruas ke kiri, jadinya positif. Ke kiri, gabungin ke 12. Di bawah. Bisa nggak dijumlahkan itu yang sama-sama konstanta? Ya udah jumlahkan ke bawah, susun ke bawah. Jadi tinggalkan x-nya sendiri di ruas dia sendiri biar dapat x-nya berapa. Oke, saya tanya 4x itu hubungannya apa? Kalau dipindah ruaskan 4-nya ke ruas kiri jadi maka berapa 20 bagi 4 tadi? Ya udah tulis. X-nya tetap di bawah itu. Oke, makasih Aldi. Silakan dulu. Oke, kasih aplaus untuk Zaki dan Aldi. Oke, kita cek terlebih dahulu dari jawaban Zakia. Ada nggak yang udah nulis jawabannya berbeda dengan Zakia? Ada? Tidak. Oke, perhatikan ke depan baik-baik. Oke, di sini tadi cara menentukan mencari nilai x itu ialah tinggalkan si x-nya di ruas dia berada. Di sini yang ada x-nya di ruas kiri. Ya udah, yang x-nya kan kebetulan berkoefisien di 5. Ya udah, berarti 5x sama dengan 10. 10 sesama jenis sama siapa? 5. Berarti ditambah. Karena di awal 5-nya itu bernilai negatif. Berarti 5x sama dengan tadi aturan kita apa? Kepala tidak boleh di atas meja. Oke, 10 tambah 5 15. Maka x-nya, hubungan x sama si 5 itu ialah kali. Kalau 5 kita pindah ruaskan jadi bagi. maka x sama dengan 15 Bagi 5. x-nya sama dengan 3. Oke, jawaban Zakia benar. Oke, lanjut ke jawaban Ali. Nah, tadi kita dari awal sampai dengan soal si Zakia, x-nya selalu di ruas kiri. Kalau di kanan kayak mana, Kak? Ya udah, kalau di ruas kanan kita tetapkan aja biar nggak bingung. Kita tetapkan aja si x-nya di ruas kanan. Nilainya bakal sama juga. Ya udah, di ruas kanan 4x-nya tetap karena penduduk asli dan juga bermuatan dengan variabel x. Si 8-nya yang bakal kita pindahkan. Kalau di sini 8-nya bernilai negatif, maka berubah ruas ke kiri. Sausan kenapa 8-nya bernilai positif? Kenapa? Serang aja. Kenapa? Iya, jawabannya tadi itu. Iya, karena dia berpindah ruas. Kalau awalnya positif jadi kalau awalnya negatif jadi kalau awalnya perkalian jadi bagian jadi itu. Kalau dia berubah ruas ke yang lain, maka ini kayak kali ya ditambah. Oke, 4x-nya tetap di ruas kanan karena bermuat dengan variabel x. Maka 4x 12 tambah 8 20. Terus x-nya tinggalkan. Hubungannya apa? Kali. Kalau berbeda ruas jadi kali. Maka x sama dengan 5. Oke, sampai sini ada yang belum di
semua? Udah paham semua? Nah, kalau misalnya dia kalimat cerita, gimana Kak cara mengubahnya? Oke, perhatikan contoh. Contoh satu. Umur Budi ditambah 4 tahun menjadi 15 tahun. Misalnya Oke, udah sampai situ aja. Oke, pernyataannya di sini umur Budi kita tahu nggak berapa? Di pernyataan ini tahu nggak berapa? Nggak tahu. Kalau misalnya kita nggak tahu suatu nilai, maka dimisalkan dengan X. Maka umur si Budi kita misalkan dengan si X. Katanya kalau umur Budi berarti X ditambah 4 itu menjadi 15. Berarti berapa umur si Budi? Oke, Izra berapa? Kenapa Izra? Karena 4 tambah 11 sama dengan 15. Apa? Karena 4 ditambah 11 sama dengan 15. Oke, kalau misalnya kita buat seperti yang tadi. Iya, jawabannya benar. Kalau misalnya Izra jawab seperti ini, boleh nggak? Boleh. Boleh? Oke, yang lain boleh nggak? Bisa, ada yang bisa jawab seperti cara kita yang tadi? Oke, Akila, gimana jadinya? kan itu kan posisi 4. Ya, jadi Kita mau pindahkan ke pos kanan menjadi negatif jadinya Kak. Jadi 15 dikurang 4 menjadi 11. X-nya sama dengan 11. 11. Oke, cara berpikir Izra tidak saya salahkan, tapi benar, boleh. Tapi gara-gara kita mempelajari materi persamaan atau relasi, kita cara menjawabnya itu beruntun deh, seperti yang tadi. Tinggalkan dulu yang sesuku mana, dekatkan dia. Kemudian terakhir itu tinggalkan yang bervariabel saja. Oke, yang contoh 2, coba baca Alfa. Oke, suatu bilangan. Tahu nggak kalian suatu bilangan itu apa? Tahu nggak nilainya berapa suatu bilangan? Tidak. Kalau tidak tahu, maka kita misalkan sebagai X. Katanya apa? Suatu bilangan atau si X-nya itu kita misalkan itu jika dikalikan 3, simbolnya jangan lupa titik dikalikan 3 hasilnya 24. Jadi X-nya berapa? 8. Tunjuk tangannya. Oke, yang jarang, yang paling belakang lah. Yang ada botol kuning. Ya. Namanya siapa deh? Zakia. Oke, apa jawabannya? Ya, yang X. Ini yang X kali 3 sama dengan 24. Bacakan aja cara penjelasannya gimana? X sama dengan 24 diapain? Dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena berpindah ruas si 3-nya yang awalnya ruas kiri ke kanan. Maka X-nya berapa, Taufik? X sama dengan 8. Oke lah, 8. Jadi suatu bilangan yang misterius itu yang kita tidak tahu nilainya berapa itu ialah 8. Oke, sampai sini. Nomor 1 dulu. Ayo, saya lah. Oke, Izra nomor 1. Nomor 2. Fikri nomor 3. Roman. Oke. Oke, Izra maju ke depan. Jawab sesuai dengan langkah-langkah yang tadi kakak jelaskan. Oke, yang tadi baru depannya siapa? Si Zakia sama si ayo Izra. Gak usah ditulis soalnya, langsung
dulu Pak di Oh boleh. Iya, langsung dijawab. Kalau nggak tahu harga buku, misalkan dengan contohnya apa tuh? Harga satu buku kita nggak tahu. Ya udah misalkan jadi X. Oke, kalau Hijrah nggak tahu, yang lain juga bisa maju. Ini masalahnya deh. X. Siapa ini X-nya? X itu apa? harga. Iya, di situ apa? Tuh, harga bu. Harga satu buku. Terus diapain? Harga bukunya diapain di sini katanya? Tambah. Ya udah, tadi tambah. Dek IPA kepalanya. Nah, terus harga satu buku katanya kalau ditambah hasilnya menjadi apa? Jawaban lain lah. Ada yang jawab lain? Siapa yang jarang lah sih. Suaranya itu something. Oke, jawabannya ini boleh dibuat di bawah nggak biar kita tahu bedanya apa sama atau di sini aja. Muat nggak ya? Atau di sini? Biar kita tahu perbedaannya apa yang membedakan. Apa? Jawabannya sama. Jadi kita harus tunjuk sama. Gak apa-apa. Oke, Akila. Suaranya. Gak apa-apa. Oke, sudah menjawab nomor 2 ada nggak yang lain? Ada nggak yang udah menjawab nomor 2? Jadi kalau kalian nggak dipanggil ke depan, setidaknya dicoret-coret nih, di kertas coret-coretan. Mencari X-nya berapa? Akila, kita lihat dulu dari si Hijrah. Gak apa-apa. Kamu tahu nanti salahnya, jadi ke depannya ada perbaikan. Oke, yang punya Hijrah, perhatikan ke depan deh. Nah, di sini tadi kakak bilang apa? Kalau misalnya suatu variabel yang ingin kita cari tahu itu, tinggalkan aja dia di ruas, dia berada sendirian. Oke, di sini si Hijrah betul. X ditinggalkannya sendiri. Aman. Perhatikan deh. Nah, di sini ditinggalkan si Hijrah sendiri, X-nya betul. Tapi yang membuat salah itu perpindahan ruas si 2000. Si 2000 bernilaikan apa? Positif. Positif. Kalau dipindah ruas kan jadinya negatif. Kenapa Hijrah punya pembagian Hijrah? Oke, nggak apa-apa. Namun kalau ini pembagian juga salah ya, Dek. Kalau pembagian 10.000 bagi 2.000 jawabannya 5.000. 5.000-nya enggak ada.
bagian ini yang dicoret. Jadi 10 kali 2 bacanya 5, bukan 8.000. Bisa dimengerti enggak? Enggak bacanya. Oke, jadi jawaban si Akila yang benar. Tapi ada satu koreksi dari saya. Perhatikan semuanya. Sering sekali kalau tanda sama dengannya ini tidak sejajar. Memang Akila juga tidak sejajar. Lain kali lebih teliti ya deh. Kalau menjawab soal persamaan,